Memangnya dikasih apa sih sampai mau jagain baliho risik? Saya sempat mau bahas ini, tapi akhirnya kelupaan dan baru teringat sekarang. Tapi tidak apa-apa, baru lewat seminggu beritanya, dan belum basi untuk dibahas sekarang. Ini terkait dengan baliho risik. Awal tahun 2021 dulu, baliho risik diturunkan karena tidak berizin dan tersebar di mana-mana. Baliho dipasang untuk menyambut dan meluaskan euforia kepulangan Rizik ke Indonesia. Setelah sekian lama luntang-lantung di Arab Saudi, tak berani pulang karena tersangkut banyak kasus. Saat diturunkan balihonya, pendukung Rizik marah. Hal paling lucu yang pernah kita saksikan adalah adanya momen sebagian orang seolah menyembah baliho. Benar-benar kacau banget. Baliho dipuja dan disembah, tapi ternyata memang ada orang yang aneh seperti itu. Tidak lama ini ada juga video orang yang cium kaki Bahar. Parah memang. Nah, baru-baru ini ternyata aksi memuliakan baliho juga terjadi. Sebuah video menayangkan sekelompok massa tengah membawa dan menjaga baliho bergambar Rizik. Massa juga diketahui sambil mengayunkan sebuah celurit. Baliho tersebut dipasang di suatu jalan dengan latar belakang pematang sawah yang cukup luas. Baliho Rizik tersebut bertuliskan kalimat "Usut tuntas tragedi KM50", di mana 6 pengawal dari Laskar FPI yang saat itu sedang melakukan pengamanan pada Rizik tewas. Saya sungguh tak habis pikir, kok ada ya orang-orang model begini. Memasang baliho masih wajar lah, tapi kalau sampai menjaga baliho, ini namanya aneh dan memprihatinkan. Apakah mereka semua sudah berstatus sultan sehingga tak perlu bekerja lagi, dan saking tak tahu harus melakukan apa, makanya mereka jaga baliho untuk membuang waktu? Mending waktu luang dipakai untuk kerja atau cari uang ketimbang melakukan hal konyol begini. Inilah yang dimaksud dengan kelompok yang mau-mau saja jadi orang yang mudah dipengaruhi. Makanya Rizik bisa bertahan sampai sekarang berkat mereka yang terlalu konyol. Dapat apa sih mereka dengan menjaga baliho? Saya rasa tidak dapat apa-apa. Palingan cuma menarik perhatian dan dapat ucapan terima kasih saja. Mereka bersusah payah jaga baliho, berpanas-panasan di bawah terik matahari, buang waktu untuk hal tak berguna. Sedangkan Rizik enak-enakan, hidup nyaman, dan mungkin lebih santai di penjara ketimbang pendukungnya. Apakah pendukungnya sadar selama ini cuma jadi pion? Dan kalau kena masalah, hampir dipastikan Rizik tidak akan bantu terlalu banyak. Biasanya malah dilepehin dan disuruh berjuang sendiri. Kalau saya disuruh jaga baliho, saya lebih baik tidur di rumah. Tak dapat apa-apa, hanya sekedar heboh saja. Bagus di rumah, nonton film atau main game. Kecuali dibayar mahal, masih bisa dipertimbangkan. Mungkinkah disuruh jaga baliho karena dibilang bakal masuk surga? Waduh, kalau beneran begini, tak ada obat lagi deh untuk menyadarkan mereka. Hari gini masih percaya dengan narasi surga yang dilontarkan Rizik. Mereka inilah tipikal orang-orang yang lebih mementingkan hal tak penting. Kalau mereka punya waktu menjaga baliho,
Bisa disebut kalau mereka ini tak ada kerjaan. Apakah tak ada niat atau berusaha cari kegiatan yang bermanfaat? Nanti kalau susah, ujung-ujungnya salahkan pemerintah yang tak mampu sediakan lapangan kerja. Pemerintah mengundang asing untuk investasi. Mereka biasanya teriak pemerintah anti asing dan asing. Kalaupun ada peluang, lebih sering disia-siakan. Mereka lebih suka bicara soal surga, dan tiap hari di pikirannya selalu ada bayangan tentang junjungannya. Entah apa yang membuat mereka sampai tidak logis seperti ini. Saya sempat melihat meme yang lucu tapi menohok di media sosial. Meme tentang penceramah agama yang menjual narasi tidak apa-apa, miskin tapi masuk surga. Tapi usai ceramah, penceramah agama ini pulang naik mobil mewah. Menohok dan harusnya bisa menyadarkan orang-orang seperti ini. Kalau mereka mikir dikit aja, harusnya bisa sadar dan segera lari jauh-jauh. Rizik mau beri mereka hidup yang layak dari pekerjaan jaga baliho. Rizik bisa janjikan surga. Rizik bisa membantu mereka saat dalam kesulitan. Kalau tidak, ngapain ikuti kata-kata dia? Betul? Kalau ngelesnya soal surga, ya sudahlah, tak ada obat lagi.